Oke, teman-teman habis baca buku cerita anak menarik, judulnya adalah Lion King, karya Disney. Ini buku ternyata dari tahun 1994, dulu pertama kali keluar dalam bentuk film, kemudian langsung ada buku, merchandise, dan boneka, dan seterusnya beredar. Dan ternyata satu cerita yang sangat sederhana, yang mungkin teman-teman sudah tahu ceritanya, di mana Simba, si anak singa yang tiba-tiba harus dituduh membunuh ayahnya, kemudian ke hutan, kemudian bla bla bla, itu semua udah kayak hampir semua orang pernah dengar ceritanya. Itu senilai miliaran dolar. Banyak dari kita berpikir bahwa bisnis itu untuk mencapai angka ratusan juta dolar, atau let's say kalau 1 juta dolar itu 1,4 triliun, itu triliunan, itu kayak butuh effort yang luar biasa besar sekali. Ternyata ini ada satu cerita pendek, cerita anak kecil, cerita seorang bayi singa yang akhirnya dia jadi raja singa, raja hutan. Jadi ini menarik sekali sih. Jadi yang bikin saya tertarik mendalami ini sedikit adalah karena beberapa bulan yang lalu saya di London itu nonton pertunjukan Lion King ini. Pertunjukan ini ternyata masih penuh. Mungkin kalau saya boleh ngawur, angkanya 4.000, 3.000-an orang ada di satu gedung tersebut, dan sehari bisa 2 kali dan tiap hari penuh. Dan itu bisnis di satu gedung itu aja basically ratusan miliar rupiah setiap tahunnya. Dan itu berarti sudah 26 tahun yang lalu satu cerita pendek itu dibuat. Nah, yang menarik di sini adalah ilmu bisnisnya. Berarti si cerita sederhana ini dikemas sedemikian rupa sehingga dia masih bisa ditampilkan dalam berbagai macam series kecil dan berbagai macam atribut-atribut yang terus beredar. Video gamesnya dibuat, kemudian ada juga buku-buku komiknya, buku ceritanya, buku bergambarnya, sampai akhirnya ada teater pertunjukan manusia aslinya setiap hari jalan selama bertahun-tahun terakhir. Nah, ini menarik sih. Kalau saya atau mungkin kita sendiri kepikiran, masa cerita gini bukannya kalau udah ya udah gitu. Kok bisa cerita 26 tahun yang lalu tiap hari masih beredar dan masih dapat lisensi, royalti, kemarin kita ngomongin intellectual property dan seterusnya. Ya karena tentu ada mastermind di belakangnya, satu. Yang kedua, ternyata saya jadi memahami sedikit bahwa ternyata jumlah anak kecil ya tiap hari bertambah, tiap bulan bertambah, tiap tahun bertambah. Jadi kalau kita bilang anak kecil yang di tahun 2000-an udah nonton, mungkin yang baru lahir 2015 belum nonton. Dulu yang lahir 2017 belum nonton, apalagi yang lahir tahun 2022 dia belum sempat nonton, masih bayi umur berapa bulan lah, saya 3 bulan, dia masih mungkin 5 tahun lagi dia masih akan nonton cerita yang itu gitu. Tapi brand Lion King-nya ini sudah luar biasa sekali. Jadi ini kemampuan orang menggarap sebuah brand dari sebuah cerita yang sederhana. Saya jadi kepikiran bagaimana kalau cerita-cerita rakyat Indonesia bisa kita buat seperti ini, menjadi sebuah brand yang puluhan tahun ke depan jadi industri bisnis raksasa. Thank you.